Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun saat ini kita berada, saya percaya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita semua. Haleluya, sebab itu mari kita sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah hari ini Bapa. Besar dan ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah, Yesus Tuhan, layak
Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Tidak ada nama lain yang boleh disembah selain hanya Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan Tuhan, tertanam baik dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Lewat firman-Mu Tuhan kami diteguhkan. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan kami dimampukan untuk Tuhan berjalan bersama Engkau. Haleluya Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi dengan iman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan, firman-Mu berkata Kau
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Haleluya, haleluya, shalom. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kalau kita ada sampai hari ini, dengar baik, Tuhan belum selesai dengan kita. Ada banyak hal besar, ada banyak perkara perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan Dia nyatakan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini persiapkan diri kita, buka hati kita lebar-lebar, izinkan Tuhan berbicara, izinkan Tuhan bertata, izinkan Yesus berdaulat atas hidup kita. Maka saya percaya Dia akan membawa kita kepada hal-hal yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak kita minta sekalipun di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saja kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini terpanggil, terpilih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Waktunya kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskan kami, ampuni segala dosa kami, supaya kami mengalami kuasa firman-Mu. Kami boleh mengalami perbuatan-perbuatan ajaib lewat firman-Mu yang kami dengar akan membuat iman kami hidup. Dan kami percaya ketika iman kami hidup oleh pendengaran firman Tuhan, maka kami sanggup melakukan apa yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami, Bapa, kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kasih Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita ke-6 ayat ini.
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Kekasih Tuhan, peristiwa yang indah, sebuah perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan lewat dua murid Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu juga kita rindukan terjadi, baik dalam pelayanan kita maupun iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita untuk menelaah, untuk belajar bersama-sama tentang peristiwa ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat bahwa peristiwa ini terjadi setelah Roh Kudus tercurah di Yerusalem. Setelah Petrus bersama dengan 120 murid yang lain, di dalamnya ada murid-murid Tuhan yang sisa 11 orang itu, serta orang-orang pilihan, para murid yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. 120 orang, saudaraku, yang dengan setia berdoa menanti apa yang Tuhan janjikan buat mereka. Sebelum itu Yesus berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan meminta kepada Bapa untuk mengirim, untuk mengutus penolong, penghibur yang bernama Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hingga saudaraku yang kekasih, setelah peristiwa lawatan Roh Kudus yang dahsyat dan hebat itu, yang menggemparkan Yerusalem itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes oleh anugerah Tuhan bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Bukankah ini yang dirindukan oleh setiap orang percaya? Bukankah ini indah jikalau kita bisa melakukan hal yang sama? Jika kita juga bisa mengalami hal yang sama, betapa luar biasanya jika itu terjadi. Apakah itu mungkin atau tidak mungkin? Saya berkata bahwa itu mungkin bisa terjadi buat kita. Apakah itu mustahil atau tidak mustahil? Saya berkata buat saudara, tidak ada yang mustahil kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dengar baik, dulu, sekarang, sampai selamanya, Tuhan kita belum berubah, dan Dia tidak berubah, saudara, terhadap janjinya, terhadap perbuatannya. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Kalau dulu Dia membelah laut menjadi dua, saudaraku, kering di tengah, ada jalan, orang pilihan Tuhan bisa melewatinya. Kalau dulu oleh pukulan rotan dari Musa, tongkat Musa, gunung batu bisa mengeluarkan air. Kalau dulu, saudara, air yang pahit bisa menjadi manis. Kalau dulu Tuhan pelihara orang pilihan Tuhan dengan makanan dari surga yang bernama mana. Dia perintahkan burung-burung puyuh, saudara, daging burung puyuh dicurahkan dari langit untuk memelihara kehidupan orang percaya. Pada zaman rasul-rasul, bagaimana Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Bahkan setelah peristiwa Yesus naik ke surga dan Roh Kudus tercurah, para rasul juga dapat melakukan yang Yesus lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Kalau dulu mereka bisa melakukannya, saudara dan saya juga dapat melakukannya. Saudara yang kekasih, jika engkau suka dengan judul renungan pagi hari ini, saya beri judul yaitu Look at us, atau lihatlah kepada kami. Waktu Petrus dan Yohanes pergi beribadah, Alkitab berkata bahwa di tempat depan ibadah
dekat pintu gerbang indah itu, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Dia biasanya diusung orang, ditempatkan di situ untuk meminta sedekah kepada jemaah yang akan beribadah di dalam bait Allah, saudaraku yang kekasih. Dia seorang laki-laki yang harusnya menjadi andalan keluarga. Laki-laki yang harusnya punya tugas untuk mencari uang atau mencari nafkah. Alkitab berkata dia lumpuh sejak lahir. Artinya saudara, dia punya keterbatasan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus ditolong orang untuk ditempatkan di tempat dia biasa meminta-minta. Kalau tidak ada orang lain, dia tidak bisa melakukannya. Hidupnya bergantung sama orang lain. Dia menderita sakit, dia punya pergumulan yang luar biasa. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, dia menengadah. Petrus berkata, "Look at us," lihatlah kepada kami. Itu dia memandang dengan sebuah harapan untuk memperoleh sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak aku punya." Artinya aku bukan orang kaya. Artinya mungkin aku bukan orang berada. Artinya mungkin aku tidak seperti orang lain yang punya uang banyak, punya kekayaan yang melimpah. Tetapi dengar baik, hai orang lumpuh, apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Kekasih Tuhan, gereja juga harus memiliki sikap hati yang sama. Apa yang kita punya harus kita berikan kepada orang di sekitar kita. Apa yang Petrus punya? Petrus berkata, "Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Yang Petrus punya, saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang Petrus mau katakan buat kita pada pagi hari ini. 3 hal yang Petrus deklarasikan. Look at us, lihatlah kepada kami. Yang pertama, saudara, Petrus ingin mendemonstrasikan, ingin mendeklarasikan kepada orang lumpuh itu, bahkan bukan cuma orang lumpuh, tetapi orang-orang yang datang untuk beribadah di rumah Allah. Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Artinya apa? Petrus sedang berkata kepada mereka, "Kalian pasti kenal kami, kalian pasti tahu saya. Saya dulu menyangkal Yesus, saya dulu mungkin penakut, saya dulu mungkin orang yang seperti yang tidak diharapkan oleh saudara. Tetapi hari ini Petrus berkata, hidupku bukannya aku lagi. Sekarang aku tidak takut lagi. Sekarang aku bukan pengecut. Sekarang aku tidak akan menyangkal Tuhan lagi. Sekarang apapun yang terjadi atas hidupku, aku akan tetap setia. Aku akan tetap taat kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku." Kekasih Tuhan, mungkin saudara juga seperti Petrus. Mungkin saudara dulu orang jahat, mungkin kita dulu pembohong, kita dulu pencuri, kita dulu penjina, kita dulu mungkin pemabuk, kita mungkin suka yang suami pukul istri, yang istri pukul suami, suka menceritakan kejelekan orang lain, suka memfitnah. Tapi dengar baik, perjumpaan dengan Kristus oleh lawatan Roh Kudus seharusnya merubah saudara dan saya, sehingga kita bisa mendeklarasikan buat orang di luar sana, buat sahabat-sahabat kita, "Hei, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kamu dulu kenal aku, tidak baik, jahat, tidak kudus hidupku. Dengar baik sekarang, aku bukan seperti dulu lagi. Aku sekarang orang benar, aku sekarang anak Tuhan. Aku gak kompromi dengan dosa. Aku berkata tidak kepada dunia, aku berkata ya kepada Tuhan." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang harus kita deklarasikan, itulah yang harus kita sampaikan, kita nyatakan dalam kehidupan kita lewat perbuatan perkataan kita, supaya orang boleh melihat, oh iya benar kita sudah berubah, oh iya benar kita hidup seperti yang Tuhan mau, oh iya benar kamu benar-benar anak Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, Petrus berkata kepada orang-orang juga yang datang beribadah jam 3 sore hari itu, "Look at us," lihatlah kepada kami.
Apa yang dia katakan saudara, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Yesus Juru Selamat, kuasanya tidak berubah. Dulu waktu dia masih hidup kuasanya sungguh dahsyat, sampai dia dipanggil kembali ke surga dan Roh Kudus telah tercurah, kuasanya tetap sama. Dulu Tuhan bisa melakukan mujizat Tuhan, hari ini juga dia siap menolong kita. Petrus berkata, kami menyembah Allah yang hidup. Oleh sebab itu dia berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak aku punya, tetapi yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Yang Petrus punya adalah, dia berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalan. Iman kepada Kristus Yesus Tuhan yang membuat orang itu sembuh, kekasih Tuhan. Hari ini saya gak tahu apapun persoalanmu, apa yang sedang engkau hadapi. Mungkin keadaan rumah tanggamu sedang tidak baik, mungkin keadaan usahamu sedang turun, mungkin keuanganmu sedang goyah, mungkin pekerjaanmu sedang tidak menentu. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul karena persoalanmu berat, karena penyakitmu, kesehatanmu sedang mengalami gangguan. Dengar baik, engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau dulu laut dia belah, kalau dulu gunung batu mengeluarkan air, kalau dulu dia perintahkan burung membawa daging puyuh, mana tercurah dari surga. Kekasih Tuhan, dengar baik, dia tidak berubah dulu, dia tidak berubah kemarin, hari ini dia tidak berubah, sampai besok bahkan sampai selamanya. Kuasanya tetap sama. Dia masih tetap setia dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan takut dan gentar terhadap hidup ini. Karena saudara punya Allah yang hebat, saudara punya Tuhan yang dahsyat, yang belum berubah dan tidak akan pernah berubah. Dia terikat dengan janjinya, dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Dan dia tetap setia sampai selama-lamanya bagi saudara dan saya. Yang ketiga, kekasih Tuhan, yang Petrus deklarasikan bersama dengan Yohanes kepada orang lumpuh itu, kepada orang-orang yang sedang datang beribadat. Petrus sedang berkata begini, kami juga dapat melakukan yang Yesus lakukan. Waktu Roh Kudus tercurah bagi kami dapat melakukan yang Yesus lakukan. Allah menganugerahkan kepada kami kuasa, otoritas. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, bahkan jauh daripada itu, saudara. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Yesus berjanji bagi setiap orang yang percaya bahwa kita dapat melakukan yang Dia lakukan. Kita bisa berkata kepada orang lumpuh berjalan, pada orang buta melihat, kepada orang tuli mendengar. Bahkan orang mati seperti dalam peristiwa Lazarus pun dapat saudara dan saya alami di dalam pelayanan kita, dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Hari ini mungkin usahamu mati, keuanganmu sedang menuju kepada yang namanya kehancuran. Tapi saya mau katakan buat saudara dan setiap kita, bahwa kita pun dapat melakukan yang Yesus lakukan. Jikalau kita tetap setia, jikalau kita tetap taat, jikalau kita tetap hidup dalam kebenaran yang memerdekakan itu, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Bukankah hidup kepada Kristus Yesus atau iman kepada Yesus Kristus itu indah? Kalau hari ini hal itu belum terjadi buat saudara dan saya, kalau hari ini mungkin hal itu menjadi sebuah mimpi besar buat saudara dan saya. Dengar baik, berita ini datang sebagai kepastian. Berita ini datang sebagai janji Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau Petrus dan Yohanes bisa berkata orang itu sembuh, berjalan, dia merdeka, dia pulih, dia bebas, dia normal kembali, maka saudara dan saya punya otoritas yang sama. Kita punya Allah yang sama,
yang disembah seperti Petrus dan Yohanes. Kita punya Allah yang sama yang melakukan hal-hal yang hebat di zaman Musa, di zaman para nabi, di zaman para rasul. Dia Allah yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak berubah dengan baik. Hari ini apapun persoalan, engkau mungkin sedang terpuruk, engkau mungkin sedang putus asa, patah semangat, engkau mungkin sedang kehilangan harapan, engkau mungkin berkata, Tuhan di mana Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah setia, aku sudah melakukan bagianku. Dengar baik, jangan menyerah. Dengar baik, jangan putus asa. Sebab apa yang telah engkau tabur, yang telah engkau lakukan menjadi bagianmu, Tuhan mencatatnya. Dan dengar baik, waktu Tuhan tiba, Dia akan mengerjakan bagiannya bagi saudara. Sehingga yang mati hidup, yang lumpuh hidup kembali, normal kembali, situasimu normal kembali. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, engkau duga, Tuhan kerjakan dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau akan berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Engkau dapat menjadi kesaksian buat keluargamu, buat orang di sekitarmu, buat orang-orang di lingkunganmu, bahkan buat orang di mana saja, bahwa Tuhanmu ajaib. Yesus Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, 3 hal itu yang dikatakan oleh Petrus, look at us, lihatlah kepada kami. Kekasih Tuhan, hal yang sama Tuhan mau kerjakan buat saudara, supaya kita dapat pergi memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nama Yesus Kristus Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Engkau orang hebat, jika engkau hari ini dipanggil, pagi ini ada di hadapan televisi, engkau sedang menyaksikan berita ini. Engkau yang sakit, Tuhan pasti menyembuhkanmu. Engkau yang lemah, Tuhan berikan kekuatan bagimu. Engkau punya pergumulan, engkau berkata, engkau mungkin berkata, di mana Tuhan hari ini? Ada jalan keluar dan kepastian penggenapan janji Tuhan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkatimu, karena Tuhan memilih engkau untuk mendengar berita ini. Tuhan Yesus menyembuhkanmu, karena Tuhan memilih engkau untuk mendengar berita di pagi ini. Sukses, hebat, berhasil, dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini dipercayakan untuk menikmati berita firman-Mu Bapa di surga. Tambah-tambahkan iman kepada kami. Biar apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, apa yang dialami oleh orang lumpuh itu terjadi juga buat setiap kami. Usaha keuangan yang lumpuh, hidup total, oleh kasih karunia normal kembali dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka yang sedang bergumul, jawab doa mereka Bapa di surga. Biar mereka mendengar berita di pagi hari ini, mereka orang spesial yang terpilih, Tuhan nyatakan kuasa-Mu buat mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, keuangan mereka dipulihkan, usaha mereka dipulihkan, kesehatan mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan, pelayanan mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Presiden, wakil, dan seluruh jajaran menteri, DPR RI Tuhan berkati, TNI Polri Tuhan berkati. Kami berkata Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia maju, Indonesia hebat, Indonesia bertumbuh, Indonesia berkembang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami tolak semua yang bukan dari Tuhan. Oh, di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga besar LOB, dari pimpinan Pak Is dan Ibu Jacqueline, keluarga mereka, usaha, pekerjaan, keuangan, kesehatan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan berlimpah sehingga mereka terus dan terus mengerjakan proyek-proyek ilahi yang Bapa yang Kau percayakan buat mereka. Lewat keluarga besar LOB, Tuhan berkati Pak Anes, Ibu Ima, Tuhan berkati di dalam nama Yesus, Pak Sarmin dan keluarga, Tuhan berkati. Oh, Mas Wahyu dan keluarga, Pak James dan keluarga, Pak Julius dan keluarga,
Do Mas Beben Tuhan berkati, Bener Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan pakai keluarga besar LOB di masing-masing kota mereka untuk memuliakan Tuhan. Menjadi berkat nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Dan akhirnya kami serahkan jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Dari pagi ini sampai malam. Bahkan sampai selama-lamanya. Biar kami hidup dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, biarlah kita semua kembali ke tempat kita. Lakukan aktivitas dalam takut akan Allah. Berjalan dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan biarlah berkat, kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai, sejahtera, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh kekuatan perlindungan, penghiburan, pembelaan, kemenangan dari Allah Roh Kudus. Menjadikan saudara naik dan tidak turun, berhasil dan beruntung, disembuhkan, dipulihkan, dan meraih setiap destiny Tuhan di dalam kehidupanmu pagi hari ini. Sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.